Big Bang. Ini adalah teori di mana Stephen Hawking, yang mungkin kalian kenal sebagai ilmuwan ateis, sempat mengakui adanya sang pencipta. Itu ditulis dalam bukunya The Brief History of Time. If we ever learn this, it would be the ultimate triumph of human reason. For then we would know the mind of God. Do you mean this? Yes. Ya, bagaimana tidak? Big Bang adalah teori yang sulit dibantah karena sains itu sendiri yang membuktikannya. Hawking termasuk yang membuktikannya bahwa alam semesta memiliki awal. You'd prove the universe had a beginning and thus a need for a creator. So here we have the Big Bang, and then the timeline of the universe. This is where we are. Penemuan teori ini berawal dari seorang astronom yang namanya dijadikan nama teleskop terbesar, Edwin Hubble. Dia orang pertama yang membuktikan dengan teleskopnya bahwa alam semesta ini benar-benar maha luas. Objek yang tadinya dikira hanya debu-debu di angkasa yang disebut nebula, ternyata adalah kumpulan galaksi di tempat yang jauh. Sehingga para astronom saat ini memperkirakan bahwa jagat raya ini memiliki lebih dari 200 miliar galaksi. Yang lebih mengejutkan lagi, saat Hubble mengamati galaksi-galaksi ini, dia menemukan bahwa galaksi-galaksi ini menjauh dari kita. Dan semakin jauh galaksinya, semakin cepat ia bergerak menjauh. Itu dibuktikan dengan adanya redshift, pergeseran gelombang cahayanya yang menuju warna merah, yang artinya semakin menjauh. But if the source is moving away from us, the wavelength is stretched towards the red end of the spectrum, or redshifted in the parlance of astronomers. Lalu ilmuwan lain, George Lemaitre, mencoba menjelaskan fenomena ini, bahwa bukan hanya galaksi-galaksi ini saja yang menjauh, tapi seluruh alam semesta saling menjauh satu sama lain. Dalam arti alam semesta mengembang seperti balon yang ditiup. Disinilah para ilmuwan menyadari bahwa seandainya waktu diputar balik, maka ada masa di mana alam semesta ini berawal dari satu titik. What if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? The beginning of time itself. Yes. Bukti adanya Big Bang adalah ditemukannya jejak radiasi Big Bang yang disebut Cosmic Microwave Background yang ditemukan secara tidak sengaja oleh dua orang astronom, Arno Penzias dan Robert Wilson, dengan antenanya yang mirip trompet. Tapi ada satu hal yang mungkin kalian salah paham tentang Big Bang. Mungkin kalian menyangka alam semesta ini tadinya kosong, lalu Big Bang mengisinya. Tidak. Bahkan ruang kosong pun tidak ada, dan waktu pun belum ada, karena Einstein terlanjur mengemukakan teori relativitas umum, bahwa materi, ruang, dan waktu adalah satu kesatuan. Artinya alam ini mengembang bersama ruang waktu itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana para ilmuwan mendeskripsikan satu titik itu di mana ruang waktu itu sendiri tidak relevan? Sayangnya mereka tidak mampu menjelaskannya selain menyebutnya singularity atau singularitas. And at its end point, what are we left with? A space-time singularity. Sulit menjelaskan apa itu singularity, karena dalam matematika dan fisika, singularity dipakai untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi bukan berarti tidak ada. Ada tapi tidak terjangkau oleh akal manusia. What do you mean keep going? Before the universe began? No. Keep going, develop the mathematics. They couldn't come up with a good answer, so we just say it's undefined. This is where our understanding of mathematics breaks down and we just call it a singularity. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, singularity artinya keganjilan. Tapi akar kata dari singularity itu sendiri adalah single atau singular. Artinya tunggal. Tunggal berarti tidak terbagi. Seperti dalam matematika, 1 dibagi 0 juga disebut singularity. Coba saja di kalkulator kalian ketik 1 bagi 0. Lihat apa hasilnya. Artinya sudah tidak bisa dibagi. Dan kalau kalian menggunakan kalkulator di Google, maka yang keluar adalah infinity. Ada 4 kekuatan besar yang mengatur alam ini. Gravitasi, gaya elektromagnet, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Kalau kalian pernah belajar fisika, semua gaya yang pernah kalian pelajari mengerucut pada 4 gaya ini. Keempat gaya ini mengatur alam ini dari 2 sisi. Gravitasi mengatur alam makroskopik, seperti bagaimana planet dan galaksi harus bergerak, dan 3 gaya sisanya mengatur alam mikroskopik, bagaimana partikel-partikel di dalam atom saling berinteraksi.
Karena itu ada dua teori besar dalam fisika yang mendeskripsikan dua alam ini. The two great pillars of physics are quantum theory, the laws that govern the very small particles, electrons and so on, and general relativity. Yes, Einstein. Einstein's theory, the laws that govern the very large planets and such. Dua teori ini atau empat gaya ini yang kemudian ingin disatukan oleh Stephen Hawking menjadi satu teori tunggal. Ya seperti Thanos ingin menyatukan 6 kekuatan Infinity Stones. Stephen is looking for a single theory that explains all the forces in the universe. Therefore, God must die. Dia bilang dia mampu menjelaskan semua. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan secara fisika dia bisa jawab. Berarti tidak ada tempat lagi untuk Tuhan. Kurang ajar nggak? Ya pada akhirnya bukan Tuhan yang mati, tapi Hawking yang innalillahi. Sementara satu teori itu belum ditemukan. Bahkan sebenarnya sebelum meninggal, Hawking menyerah dengan mengatakan, sebagian orang akan sangat kecewa jika tidak ada teori terakhir yang bisa dirumuskan dalam beberapa prinsip. Dulu saya termasuk yang percaya itu, tapi sekarang saya berubah pikiran.